pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama seputar Korlantas Polri selama sepekan dengan informasi terpercaya dan teraktual yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mematangkan persiapan pengamanan mudik Lebaran 2022 dengan menggelar simulasi Tactical Floor Game atau TFG di gedung NTMC Polri Jakarta. Dalam sambutannya, Kakor Lantas menjelaskan simulasi TFG membahas sejumlah hal penting terkait pengamanan mudik Lebaran, mulai dari kesiapan petugas, teknis, hingga penyamaan persepsi di lapangan. Irjen Pol Firman Santiabudi menegaskan akan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi. Kakor Lantas berharap pengamanan mudik Lebaran tahun ini berjalan optimal. Kegiatan ini bertujuan mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, serta persamaan persepsi dan pola tindak antar wilayah Polda untuk mengedepankan sinergitas dan kolaborasi sehingga kegiatan pengamanan operasi ketupat tahun 2022 dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kakor Lantas meminta personil melaksanakan kegiatan TFG dengan penuh rasa tanggung jawab, gembira, tetapi serius. Menurutnya, sikap tersebut akan menghasilkan persepsi dan pola tindak yang sinergis, baik antar Polda maupun dengan instansi lainnya. Selain itu, cara bertindak yang akan dibagikan harus bisa diimplementasikan pada saat di lapangan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Dan yang terakhir, Kakor Lantas meminta jajarannya bisa menjawab persoalan-persoalan yang telah diskenariokan sehingga pelaksanaannya berjalan baik. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat utama Korlantas Polri, di antaranya Dirgakum Korlantas Polri, Dirkamsel Korlantas Polri, Diregi dan Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jabar hingga Polda Jateng. Serta dihadiri beberapa pejabat instansi lainnya seperti Dirut Jasa Raharja, Dirut Jasa Marga, Kepala BPJT hingga Dirjen Perhubungan Darat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Subdirektorat Penindakan Pelanggaran Hukum Korlantas Polri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem digital di Tol Trans Sumatera. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi ETLE di jalan tol ini terbukti sangat efektif dalam menekan fatalitas kecelakaan dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan tol. Kasubdit Penindakan Pelanggaran Hukum Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Imade Agus Prasetya, melakukan monitoring, evaluasi, serta asistensi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem digital, yakni tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, di Jalan Tol Trans Sumatera. Pada kesempatan ini, Kombes Imade didampingi Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Ali, mengecek posko monitoring ETLE Tol di Bakahuni Terbangi Besar dan ETLE Polresta Bandar Lampung. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi ETLE di jalan tol cukup baik. Hal ini terbukti dengan penguatan kapasitas dan SDM yang sudah melaksanakan regulasi yang ditetapkan Korlantas Polri. Berdasarkan data yang diterima, terhitung sejak 1 hingga 7 April 2022, kamera ETLE overspeed di ruas Tol Trans Sumatera telah mengcapture sebanyak 9.643 kendaraan yang melanggar batas kecepatan. Imade mengungkapkan keberadaan ETLE di jalan tol ini sangat efektif dalam menekan fatalitas kecelakaan dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan tol. Hasil monitoring dan evaluasi hari ini, kami temukan suatu hasil yang cukup baik pelaksanaan implementasi ETLE di jalan tol ini terkait dengan penguatan kapasitas. SDM sudah melaksanakan sesuai dengan job desk masing-masing, kemudian mekanisme sistem prosedur ini sudah sesuai dengan regulasi yang sudah dilakukan oleh Korlantas Polri. Kemudian hasil capture hari ini terhadap penindakan pelanggaran overspeed di wilayah Tol Trans Sumatera ini sejumlah 9.643 dari 1 April sampai dengan saat ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian grafik
hari demi hari ini terjadi penurunan. Artinya keberadaan etle jalan tol ini efektif untuk menekan fatalitas dan mewujudkan Kamsoltib Lantas di jalan tol Sumatera ini. Pada kesempatan ini, pihak Hautama Karya Cabang Bakahuni Terbanggi Besar menyampaikan terima kasih atas sinergi dengan penerapan etle. Ia berharap penerapan etle ini dapat menekan angka kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Dari Lampung, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan instansi lainnya membahas persiapan mudik 2022. Kakor Lantas prediksi jutaan masyarakat akan mudik Lebaran 2022. Menurutnya 47% masyarakat akan menggunakan transportasi darat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memprediksi jutaan masyarakat akan mudik Lebaran 2022. Menurutnya, 47% masyarakat akan menggunakan transportasi darat. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan instansi lainnya. Kakor Lantas mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama agar mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan nyaman. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, pengaturan arus lalu lintas di jalur darat tengah dipersiapkan dengan baik. Hal itu agar masyarakat bisa terlayani sempurna. Ini mendapatkan informasi dan arahan yang lebih komprehensif. Memang kami selama ini sudah melaksanakan langkah-langkah awal. Sampai terakhir informasi yang kami dapatkan adalah kita akan mengakomodir melayani 85 juta masyarakat yang akan mudik. Tentunya angka ini bukan angka kecil. Dan ini bisa berhasil jika kita semua, masyarakat dan petugas, bisa saling mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikerjakan, yang dapat dikerjakan, sehingga semua bisa terlayani dengan baik. Itu kunci yang pertama. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya mengapresiasi Kakor Lantas dan beberapa instansi terkait karena pembahasan mengenai mudik Lebaran telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Saya bahagia hari ini kami bisa koordinasi 20 hari menjelang mudik Lebaran. Adik-adik sekalian yang saya hormati, Pak Presiden memberikan suatu tugas pada kami amanah untuk mengatur mudik ini dengan baik, dengan aman dan dengan sehat. Oleh karenanya ada satu tagline yang sudah kita sepakati, mudik aman, mudik sehat. Apa artinya? Kita berkewajiban bahwa mudik ini lancar dan safety. Itu satu keharusan. Tapi ada lagi keharusan bahwa mudik ini harus sehat. Sehat menjadi suatu masalah apabila kita tidak melakukan prokes. Prokes lakukan, dan secara jelas Bapak Presiden menginstruksikan agar seyogyanya kalau pulang itu sudah booster. Karena dengan booster tentu menambah imunitas kita dan juga melindungi orang tua kita yang ada di daerah. Kakor Lantas akan merilis pengumuman resmi soal mudik Lebaran 2022 pada Senin besok. Menurutnya, pengumuman tersebut bakal mempermudah masyarakat yang hendak mudik, seperti kapan waktu sebaiknya berangkat mudik, istirahat, dan sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo mulai melakukan peninjauan ke berbagai titik rawan terjadinya kemacetan di jalur tol dan arteri. Sejumlah posko mudik akan didirikan. Posko tersebut bertujuan untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat akan melaksanakan mudik. Polda Metro Jaya mulai menyiapkan sejumlah strategi pengamanan mudik Lebaran 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan peninjauan ke berbagai titik rawan terjadinya kemacetan di jalur tol dan arteri di sejumlah posko mudik juga akan didirikan.
Posko tersebut bertujuan untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat melaksanakan mudik. Tidak hanya itu, menurutnya semua material yang akan digunakan oleh personil saat menjalankan tugas pengamanan mudik 2022 sudah siap. Kita sudah melakukan survei-survei, kita sudah menentukan titik-titik di mana kita akan tempatkan pos-pos kita. Kemudian kita juga sudah mulai menyediakan material, peralatan, mobil-mobil yang akan kita gunakan nanti. Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo juga mengatakan, untuk mengoptimalkan pengamanan arus mudik, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam simulasi Tactical Floor Game atau TFG yang digelar Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri di gedung NTMC Polri. Kegiatan TFG turut dihadiri pejabat utama Korlantas Polri, diantaranya Dirgakum Korlantas Polri, Dirkamsil Korlantas Polri, Diregiden Korlantas Polri dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jabar hingga Polda Jateng, serta beberapa instansi lainnya seperti PT Jasara Harja, Jasa Marga, Kepala BPJT hingga Dirjen Perhubungan Darat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal bahwa masyarakat diperbolehkan mudik tahun ini dengan syarat vaksin booster. Kementerian Perhubungan akan melakukan antisipasi mulai dari koordinasi dengan Korlantas Polri, manajemen rekayasa lalu lintas, persiapan rest area, pemantauan kesiapan kendaraan umum, serta pengecekan pom bensin. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Purnawirawan Budi Setiadi memprediksi mobilitas masyarakat saat arus mudik akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak diperbolehkan mudik. Pihaknya akan melakukan antisipasi mulai dari koordinasi dengan Korlantas Polri, manajemen rekayasa lalu lintas, persiapan rest area, pemantauan kesiapan kendaraan umum, serta pengecekan pom bensin. Saya menghimbau kepada masyarakat, kalau ingin melakukan perjalanan ya mungkin vaksin yang ketiga atau booster itu dilakukan. Dan nanti bagaimana kita di lapangan, saya akan membicarakan lebih lanjut cara bertindak yang tepat dengan Pak Dirlantas Polda dan juga Pak Korlantas Polri, terkait cara bertindak yang paling pas. Karena kita harapkan bahwa apa yang nanti kita lakukan sejalan dengan apa yang menjadi arahan Pak Presiden. Pada prinsipnya kita lebih orientasi kepada kelancaran lalu lintas, kemudian keamanan lalu lintas, dan juga protokol juga sangat ketat. Dalam beberapa waktu ke depan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub akan melakukan rapat dengan berbagai stakeholder menjelang persiapan arus mudik. Oleh karenanya, pihak Kemenhub belum mengungkap secara spesifik skema apa yang akan disiapkan untuk menyambut tradisi tahunan tersebut. Budi Setiadi menyebut adanya kemungkinan bahwa tidak ada lagi kebijakan penyekatan di beberapa titik lalu lintas seperti yang ada selama 2 tahun belakangan ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Polri yang kami himpun untuk Anda. Pemirsa, untuk mewujudkan mudik aman dan lancar, Korlantas Polri bersama stakeholder terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan jalan bergantian secara situasional. Untuk itu, pemirsa dihimbau agar bersabar dan tertib mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan. Mari laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video maupun foto, kirim dan mention Instagram @ntmcpolri, disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda 24 jam melalui call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Vaksin booster, mudik sehat dan nyaman. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.